Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan bukanlah segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak akan berarti. Itulah ungkapan yang sering kita dengar. Ada juga pepatah yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kita sebagai orang yang beriman juga harus menjaga kesehatan kita. Harus senantiasa dalam keadaan fit, harus senantiasa dalam keadaan yang sehat, yang bugar. Kenapa itu kita perlukan? Supaya kita kuat dalam beribadah, kuat dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting lagi kuat dalam memanggul beban amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu sebagai khalifah di atas permukaan bumi ini. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur semua kehidupan kita, mulai dari unsur politik, budaya, ekonomi, termasuk persoalan kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tuntunan dan panduan kepada kita semua, bagaimana kita menjaga kesehatan kita, bagaimana kita berobat ketika kita sakit, bagaimana kita mengkonsumsi bahan-bahan yang alami. Itu semua sudah ada panduannya dalam Islam. Tinggal bagaimana kita mempelajari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam kita mengenal Ibnu Sina. Beliau adalah seorang ulama dan juga adalah pakar kesehatan, dokter pertama yang ada dalam Islam. Sehingga dalam Islam itu ada istilah tibun nabawi, pengobatan Nabi. Nah, ini yang harus kita hidupkan kembali, back to tibun nabawi, back to nature. Ketika kita sakit, itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berobat. Tapi sebelum kita berobat, kita harus menyadari bahwa ketika kita sakit, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan obatnya. Allah yang Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Berobat adalah ikhtiar yang harus kita lakukan, tetapi kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Berobatnya juga harus menggunakan bahan-bahan yang halal, bahan-bahan yang kehalalannya terjamin, halal dan thayyib. Itu yang menjadi perhatian kita, bukan hanya sekedar berobat tetapi tidak memperhatikan kehalalannya. Itu juga kurang tepat, sehingga Islam mengajarkan kepada kita sebuah konsep pengobatan yang namanya tibun nabawi, pengobatan Nabi, di mana ada herbal sunnah, herbal yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dikonsumsi oleh para sahabat dan ulama-ulama terdahulu, serta ada herbal lokal ya, kehalalannya pasti terjamin. Oleh karena itu, mari kita belajar tibun nabawi, mari kita belajar ilmu kesehatan yang menjadi warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.